Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi sahabat Mira Asset. Hari ini dari tim research mengeluarkan report mengenai update untuk harga broiler, harga DOC, dan juga perkembangan mengenai cost, harga jagung, dan harga SPM. Ini overall sebenarnya untuk DOC sendiri tetap kuat, namun harga broiler sedikit melemah di November ini. Kita bisa langsung ke slide pertama. Jadi rata-rata harga DOC di bulan November ini cukup kuat, naik digit, baik secara bulanan maupun tahunan. Di November rata-rata di 6.900 rupiah. Ini naik sekitar 19% dibandingkan dengan Oktober 2024 dan naik sekitar 44% dibandingkan dengan November tahun lalu. Untuk quarter to date, rata-rata di Q4 dengan November sendiri ada di 6.354 rupiah. Ini lebih tinggi sekitar 7% dibandingkan Q3 tahun ini dan juga lebih tinggi sekitar hampir 70% dibandingkan Q4 tahun lalu. Jika kita lihat untuk rata-rata sepanjang tahun 2024 di 11 bulan ini rata-rata harga DOC di Rp5.939. Ini lebih tinggi daripada sekitar 20% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu dan lebih tinggi sekitar 28% dibandingkan rata-rata tahun 2023. Kita lihat memang ini cukup bagus untuk DOC-nya. Kita lihat tren ke depan sampai dengan Ramadan di bulan Maret. Kita lihat harga DOC tendensi akan terus naik. Memang saat ini harga DOC uptrend di 1908, namun demikian harga ini masih di bawah harga referensi pemerintah, di mana saat Juli 2024 pemerintah melalui Kementerian Pertanian menaikkan harga referensi untuk DOC dari 5.000 menjadi 7.000 sampai dengan 11.000. Jadi sekarang harga DOC 6.900 ini adalah berdasarkan harga pemerintah di 7.000 sampai dengan 11.000 rupiah. Jadi ini kita lihat masih ada cukup ruang untuk harga DOC naik ke level tersebut. Next slide. Nah, ini untuk harga broiler memang agak sedikit melemah secara bulanan, turun sekitar hampir 2%. Namun secara tahunan kita lihat masih cukup bagus dengan double digit naik 12%. Ini ada rata-rata harga broiler di Jawa Barat sendiri ada di sekitar Rp1.176 per kilogram. Untuk rata-rata kuartalan menunjukkan hal positif dengan tumbuh double digit secara kuartal tahun lalu dan kuartal tahun ini. Jadi untuk dibandingkan dengan Q3 2024 naik 10,8%, dibandingkan dengan Q4 2023 naik 11% ke level Rp20.330 per kilogram. Untuk harga rata-rata selama sepanjang 2024, memang kenaikannya cukup tipis. Ini lebih rendah dari kenaikan harga DOC, hanya naik sekitar 1% dibandingkan 11 bulan pertama 2023 dan juga hanya naik sekitar 2% dibandingkan dengan rata-rata tahun 2023 level Rp19.849 per kilogram. Untuk rata-rata untuk reference price untuk harga broiler sendiri ikut dinaikkan oleh pemerintah. Sebelumnya ada di level 20.000, 22.000. Untuk saat ini harga referensi ditetapkan di level Rp25.000. Jadi kita lihat tendensinya biasanya saat menuju Ramadan Lebaran akan naik dan dengan naiknya harga DOC. Jadi kita lihat Q1 mungkin kita akan bergerak lebih baik. Next slide. Ini untuk perkembangan harga jagung. Harga jagung kita lihat meningkat secara bulanan meskipun adanya panen. Jadi kalau kita ingat panen itu untuk jagung terjadi di dua periode sepanjang tahun. Di periode pertama di Q1 dan di periode kedua di Q4. Untuk harga jagung sendiri kita lihat terjadi kenaikan, kita lihat lebih didorong oleh meningkatnya demand. Jadi tadi kita lihat di slide pertama bahwa harga DOC meningkat double digit. Ini menunjukkan populasi DOC meningkat hingga diperlukan jumlah pakan yang lebih banyak. Hal ini meningkatkan demand, di mana bersamaan supply relatively flat. Ini meningkatkan harga jagung ke level Rp6.114 per kilogram di November. Secara tahunan, harga rata-rata jagung di November masih lebih rendah sekitar 14%. Untuk harga jagung rata-rata secara kuartal 4, ini lebih tinggi sekitar 6% dari Q3 tahun ini. Dan namun demikian dengan cuaca lebih baik, ini rata-rata harga jagung di Q4 2024 yang sebesar Rp6.000 per kilo, lebih rendah 14% dengan Q4 2023. Untuk secara kumulatif di 11 bulan 2024 ini ada di Rp6.270 per kilogram. Ini relatively flat dibandingkan periode sama tahun lalu, tapi lebih rendah sekitar 1,5% dibandingkan rata-rata tahun 2023.
Next slide. Kita masih memaintain rating overweight untuk sektor poultry. Kita melihat dengan harga DOC yang uptrend, kemudian jika kita lihat waktu yang akan di depan ada periode Ramadan dan Lebaran, kita lihat masih besar ruang untuk DOC maupun harga broiler untuk naik, di mana kita juga pernah melakukan analisa bahwa terdapat korelasi positif antara pergerakan harga DOC dengan pergerakan harga saham baik untuk Java maupun Cepin di level sekitar 0,6 sampai dengan 0,7. Dan demikian kita lihat untuk harga sekarang masih ada akses yang cukup besar. Yang kedua, kita lihat sektornya didorong oleh recovery dari purchasing power. Kita melihat dengan selesainya proses pilkada, pemilihan presiden, formasi untuk kabinet, ini akan meningkatkan kepastian bisnis, terutama dengan KPPN 12%, kemudian juga adjustment UMR. Kita lihat ini sudah mengurangi ketidakpastian, di mana ini akan meningkatkan aktivitas bisnis ke depan. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan purchasing power untuk middle to low income class. Yang terakhir adalah positive impact dari makan gratis, di mana makan gratis ini dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Jadi kita lihat ini akan mengurangi tingkat oversupply dan juga menambah tingkat konsumsi ayam untuk Indonesia. Untuk TP di saat ini Cepin kita set di Rp6.250, sedangkan Java 2.400. Kita pakai EV/EBITDA multiple valuation method. Untuk Java kita pakai di rata-rata 5 tahun di 6,2 kali. Untuk Cepin kita pakai 0,5 minus 0,5 standar deviasi ya, dari rata-rata 5 di 18 kali. Kita topik di Java, kita melihat Java masih bisa memiliki peluang untuk melanjutkan speed trend yang terjadi di 9 bulan 2024. Kita lihat strategi di 9 bulan 2024 yang menjaga untuk level fit untuk tetap kompetitif. Ini menjadi salah satu strategi Java dalam menghadapi situasi kondisi bisnis saat ini. Untuk risiko sendiri kita lihat harga DOC dan broiler yang lebih rendah daripada proyeksi kita, kemudian juga purchasing power yang lebih rendah daripada proyeksi kita. Kita lihat secara valuasi untuk saat ini Cepin mungkin ada di -0,5 atau 0,6. Kita lihat ini posisi yang sangat menarik. Untuk Java sendiri saat ini mungkin sekitar -0,7. Jadi kita lihat risk reward cukup menarik meskipun harga seperti Java sudah naik lebih dari 10% dalam 2 minggu terakhir. Next slide. Oke, demikian update dari sektor poultry untuk hari ini. Semoga membantu untuk Sobat. Terima kasih. Kembali ke studio.